Kita harus memahami dan harus kita tahu bahwa hidup ini ternyata adalah sebuah perjalanan. Di tempat dimanapun Tuhan bawa kita, di tempat dimanapun kita berada, selalu pastikan ada pegangan, ada arahan, ada tuntunan yang kita butuhkan. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ayat ini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti olahraga tidak berguna, sangat berguna. Namun ibadah, kalau kita berkata di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, baik mengandung janji yang hari ini di mana kita hidup, bahkan sepanjang kehidupan kita, maupun kehidupan kelak di mana waktu kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Sebabnya saya berkata di sini bahwa ibadah, firman Tuhan, persekutuan, nyanyian, syukur seperti yang kita buat malam hari ini, itu sebenarnya bagian hal yang terpenting dan yang menjadi utama dalam siapapun kita hidup, apalagi anak muda. Apa yang melindungi kita saat kita menghadapi masa depan yang terasa seperti banyak masalah kan? Banyak persoalan. Atau apa yang membuat hidup kita yang sampai hari ini mungkin berpikir sepertinya tidak ada jalan. Apa jawaban yang tepat? Jawabannya tidak lain adalah ibadah. Anak muda dan remaja yang mengutamakan ibadah daripada bentuk apapun kegiatan hobi sekalipun, kalau Anda utamakan Tuhan dalam ibadah, saya jamin saudara bahwa salah satunya adalah perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Apa dampaknya di waktu kita sedang beribadah seperti malam ini? Kedepannya apa yang akan kita alami? Yang pertama saudara, ibadah adalah prioritas utama, bukan waktu yang sisa atau waktu yang nanti juga ada waktu baru Tuhan mau datang. Ibadah. Kita bilang begini, Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kalau hari ini dikatakan carilah dahulu, jadi mendahului segala sesuatu aktivitas kita, kegemaran kita, hobi kita. Coba Tuhan tempatkan pada yang terutama dalam hidup. Mazmur 84 bilang begini, ayat yang ke-11, satu hari di pelataranmu lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kata Daud. Dia bilang begini, lebih baik satu hari dalam satu persekutuan dengan Tuhan jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai dibandingkan ada 1000 hari di tempat yang lain. Betapa berkuasanya itu firman Tuhan, betapa berkuasanya di waktu kita sedang memberi waktu untuk kita beribadah. Kemudian yang kedua, firman Tuhan bilang begini, ketaatan ibadah itu mengaktifkan perlindungan Tuhan. Orang yang tahu besok seandainya mungkin sudah datang hari ini, orang yang tahu kejadian apa terjadi besok, tetapi pastikan Anda yang beribadah hari ini, Anda ada dalam lindungan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ibadah itu menjadi seperti kompas. Di waktu kita ada di ibadah ini, kita sebenarnya bagaikan kompas, Tuhan kasih arah. Jalan hidup kita akan kemana kelak. Semakin Anda kagum, semakin Anda memberi hidup, semakin Anda menabur dalam ibadah, dalam pelayanan, maka kehidupan itu tidak akan pernah sia-sia. Percaya juga bahwa ibadah itu membuka akan setiap masa depan kita. Kalau orang yang beribadah, maka sakit penyakit akan dilalukan, kecelakaan dilalukan, bahkan makan, minum akan diberikan. Itu janji Tuhan dalam ibadah itu besar dalam hidup kita. Tergantung saya dan saudara. Pilihan pada setiap kita. Apa kita mau bergantung dan terus hidup dengan Tuhan, maka kita akan ambil kesempatan dan komitmen untuk Tuhan secara pribadi. Saya mau ambil bahagian untuk hidup beribadah dan hidup mengibadah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Jangan takut kata firman Tuhan, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menolong setiap kita.